tidak membiarkan Prabowo berkuasa, rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi viral di sosial media di mana ajudan Prabowo yaitu Mayor Teddy tidak memberi kesempatan kepada pendukung Prabowo yaitu berfoto selfie maupun dipeluk. Bahkan ini terjadi bukan sekali saja ya, di banyak tempat lainnya seperti di saat kampanye ada pendukung Prabowo memeluk Prabowo pun tidak dikasih kesempatan dan didorong. Inilah model calon presiden yang didukung oleh pendukung 02. Jadi belum jadi presiden, sudah kelihatan sekali arogansinya terhadap masyarakat maupun pendukung-pendukungnya. Dan ini cukup menyedihkan sekali ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, di saat lagi senang-senangnya pendukung 02 terhadap Prabowo, tetapi dibatasi karena alasan protokoler Prabowo. Ini benar-benar tidak masuk akal ya. Memang kalau kita lihat tidak mungkin sekali kalau tidak ada instruksi dari Prabowo langsung. Nah, ini momen Mayor Teddy menggagalkan dua ibu-ibu yang hendak selfie samping Prabowo. Padahal cuma foto saja loh, tetapi tidak diberi kesempatan. Nah, coba lihat, dia nggak dikasih kesempatan memang untuk pendukung-pendukungnya berfoto dengan Prabowo ya. Padahal kalau memang Prabowo melihat bahwa ada orang ingin berselfie ya dikasih kesempatan, bukan malah gor si Mayor Teddy-nya. Jadi sudah ada 3 orang ibu-ibu yang tidak diberi kesempatan untuk berfoto atau berselfie dengan Prabowo. Padahal di saat-saat Pilpres ini ya, seharusnya Prabowo memperlihatkan kedekatannya dengan masyarakat. Nah, ini terjadi lagi di Makassar. Coba lihat, langsung ditarik. Padahal sepertinya ini panitia. Jadi ajudan Prabowo ini sepertinya saya lihat segala bidang dia urusin ini. Jadi sangat takut sekali Prabowo disentuh sama pendukung-pendukungnya. Jadi coba kita lihat ya pendukung Anies. Dipeluk berkali-kali lagi. Coba lihat cara bertemu dengan pendukungnya, membagi-bagi kaos sepertinya dilempar. Tapi gini, memang seperti saya mau kasihin jaket ini. Boleh kan? Boleh. Gini. Coba lihat di saat Prabowo bertemu dengan pendukungnya, ini membagi kaos atau tidak? Ini membagi. Nah, di sini kita bisa lihat gaya Prabowo ya. Bertemu dengan pendukung-pendukungnya, melempar kaos seperti melempar makanan ke binatang. Jadi benar-benar tidak dihargai. Nah, tapi gini. Nah, coba kita lihat pendukung Anies Baswedan. Boleh kan? Perlakuannya cukup beda. Gini. Jangan dilempar, nanti kayak yang satunya. Betul nggak? Ini saya ingin berikan kepada guru yang belum diangkat. Boleh ya? Guru Nerer ya, sini Pak Guru. Ya, Masya Allah.
Jadi kita di sini bisa melihat Pak Anies tidak hanya berkata-kata ya, tetapi dia melakukan apa yang dia katakan. Dengan pendukungnya, dengan masyarakat pun dia welcome. Jadi tidak melihat pendukung-pendukungnya ini bagian dari musuhnya. Tetapi di paslon sebelah, itulah fakta yang kita lihat. Dengan pendukungnya aja memberi jarak, bahkan ajudannya pun memperlihatkan kearogansinya. Jadi Anda bisa bayangkan, belum jadi presiden saja udah seperti itu. Bagaimana nanti kalau sudah jadi presiden? Jadi masyarakat benar-benar diberi jarak yang sangat jauh sekali dengan presiden. Bahkan bisa-bisa kalau ada masyarakat yang kritik, itu pun bisa dibungkam selama-lamanya. Dan ini cukup mengerikan ya untuk demokrasi kita ke depan. Nah, ada netizen yang mengatakan naluri anak kecil itu bisa merasakan mana yang tulus. Jadi ini ada video saat Prabowo memeluk menggendong anak kecil. Jadi dibandingkan dengan Anies Baswedan yang menggendong anak kecil. Buat Pak Prabowo. Ini momen Anies Baswedan dicuekin sama Prabowo. Izin Pak. Tidak mau salaman. Buat kalau Pak Prabowo naik kuda. Wes, Awas tangan. sarung tangan. Sarung Itu sarung tangan berkuda atau sarung tangan winter? Awas salah, Mas. Sarung tangan Betul nggak, berkuda Pak? ini. Betul ya Pak Bro? Betul, ini Betul. mahal, Mas. Masa 300.000 ini? Diskonnya gede lah. Keren, terima kasih. Terima kasih. Memang kalau kita lihat etika Prabowo ini cukup beda dengan paslon-paslon lain ya. Bahkan kemarin setelah debat berlangsung, tidak bisa move on dari debat di saat Anies Baswedan menyerang Prabowo, sehingga Prabowo harus menganalogikan Anies Baswedan seperti hewan, tidak tahu terima kasih. Belum lagi Prabowo menyindir Anies Baswedan, dia goblok apa pintar. Yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Aku was-was menghadapi debat tanggal 4. Kalau hari itu dikasih nilai 11, nggak tahu hari ini nanti dikasih nilai berapa. Jadi kalau kita lihat memang Prabowo tidak bisa move on dengan serangan-serangan dari lawan debatnya. Padahal lawan debat itu adalah teman berpikir dan ini cukup bisa memberi masukan sehingga banyak hal yang harus dievaluasi. Tetapi itu tidak pada Prabowo sehingga Prabowo harus mengungkit lagi di depan pendukung-pendukungnya. Debatnya sih cuma beberapa jam, tapi kayaknya dendamnya bakal dibawa sampai ke liang lahat. Ternyata kuat juga ya daya dendam seorang Prabowo Subianto. Dimana tidak, debat yang terjadi 1,5 bulan yang lalu, itu dendamnya masih dibawa sampai menjelang debat terakhir, debat kelima nanti malam.
Saya bukan pendukung Prabowo ya, tapi saya hafal apa isi pidato atau tema kampanye Prabowo dari panggung ke panggung. Yang pertama adalah joget, yang kedua adalah menakut-nakuti rakyat dengan menyebut kekayaan Indonesia lari ke luar negeri. Yang ketiga menganggap solusi dari berbagai masalah adalah makan siang gratis dan menaikkan gaji para pejabat. Yang keempat, curhat. Nah, curhatnya itu ada dua. Yang pertama, curhat kalah lawan Jokowi 2 kali dan sekarang menjadi temannya Jokowi. Yang kedua, curhat kekalahannya di debat kemarin. Nah, kalau sekarang kita tahu bagaimana temperamennya Prabowo, emosionalnya Prabowo, pendendamnya Prabowo, tapi kita biarkan Prabowo untuk menang, rugi dong. 3 kali saya mengalahkan Prabowo, rugi dong. 2 kali saya memperjuangkan Jokowi untuk tidak membiarkan Prabowo berkuasa, rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Dan kalau kita lihat ya, pencalonan Prabowo yang usianya sudah mencapai 72 tahun, ini sangat dikhawatirkan. Jadi bisa saja suatu saat kesehatannya merosot ya, apalagi di saat kampanye menjadi capres di Pilpres 2024 sehingga dia harus memaksakan diri. Dengan kualitas kesehatannya sekarang patut kita pertanyakan, apalagi di banyak-banyak kampanye. Seperti pada saat kampanye dia pernah jatuh. Cepat kilat tapi tak sempit, berdiri tegak walaupun sulit, termaju bersaing silakan panggil gas. Ya, oke gas, tambah 2, torang gas. Jadi kalau kata netizen, efek terlalu banyak joget gemoy, jadi tidak ada gagasan yang ditonjolkan. Jadi karena tidak ada gagasan yang lebih menarik untuk ditonjolkan kepada masyarakat sehingga harus memperlihatkan gimmick-gimmick gemoy, joget, dan akhirnya terjadilah seperti ini ya. Jadi kita sudah melihat beberapa video perbedaan kedekatan paslon 01 dengan paslon 02 sangat jauh berbeda sekali. Jadi sangat kelihatan sekali arogansi dari paslon 02 memberi jarak dengan rakyat, dengan masyarakat. Bagaimana jika nanti terpilih menjadi seorang presiden? Apakah benar-benar berpihak kepada rakyat atau kepada konglomerat? Jadi Anda bisa beri pendapat dan komentar Anda. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.